Kita lanjutin, ini adalah box viral. Silakan Bang Hensat yang tadi emosi katanya. Emosi. Ki, Iya Bang. gini, emang kamu tuh nggak pernah sakit hati, Ki? Maksud saya, pada saat ngerosting, pasti kan ada sakit hatinya orang. Nah kamu tuh nggak punya empati apa nggak pernah sakit hati gitu atau nggak merasa bahwa orang ini tuh mungkin aja ketawa-ketawa, tapi bisa jadi hatinya terluka gitu. Mungkin ya, mungkin. Kamu pernah nggak sih sakit hati? Apa emang nggak ada hatinya sebetulnya kalau mau roasting gitu? intinya Kok aku yang sakit hati? Ya pernah nggak sakit hati? Dengan hujatan netizen ketika lu viral. Oh enggak sih. Enggak, yang menarik itu semua yang di roasting datang ke pernikahan dia. Iya dan duduk satu meja. Duduk satu meja. akur tuh di meja. Akur. Ini jadi bagian kenyataan atau acting sih mereka itu? Iya. Jangan ajak saya. Atau mungkin kita selama ini dibodoh-bodohi. Nah, Kita ribut di bawah, mereka akur di atas. Emang gitu Pak? Bapak jawab Pak. Itu nanya ke sini. Sabar. Oh iya. Ini pengen tahu atau pengen tahu banget? Mirip banget ya. Pengen tahu banget. Mirip banget. Kamu pernah nggak sih ngerasain ada guilty feeling gitu setelah sampai di rumah, aduh kok gue jahat banget ya? Kalau selama Kiki kan juga berhubungan baik sama beliau-beliau Kiki roasting kan. Jadi pasti after acara itu kan masih ngobrol, masih ketawa-tawa. Jadi ya Kiki rasa kalau misalnya pertama itu beliau yang minta, otomatis pasti beliau udah tahu resikonya. Ya, resikonya. Gitu kan. Dan juga memang udah tahu cara Kiki ngomong, pasti banyak keresahan yang Kiki kumpulkan, yang Kiki observasi. Jadi ya nggak ada rasa bersalah sih. Justru malah akhirnya tersampaikan juga nih keresahan masyarakat. Ki, gini ya Ki ya, saya tanya boleh ya? Oke. Fans itu biasanya lebih bahaya dari tokohnya. Maksud saya begini loh, pada saat Kiki merosting si A gitu ya, pejabat si A, mungkin pejabatnya nggak apa-apa atau si tokohnya nggak apa-apa. Tapi nggak tahu juga fans si Fansnya. tokoh Ya, ini. Gitu. fansnya. Apakah tidak pernah merasa ada Khawatir. suatu ancaman Ya. ke keluarga misalnya ke Kiki? DM. Ketakutan itu kalau DM, ancaman, katain, body shaming semua ada. Konsekuensi pekerjaan Kiki juga Betul, ya. Selama Bukan niatnya tadi itunya. untuk Bukan pekerjaan. itunya. Gue nanya panjang, lo jangan jawab pendek dong. Gitu loh maksud gue. Itu maksud gue. Dari tadi menyusun kata-kata di kepala. Lo jawab begitu lagi. Gimana sih? Karena emang itu muaranya Bang. Jadi kalau misalnya apa ya, kayak balik lagi satu resiko pekerjaan ya kan. Kita nggak, kan kita punya prinsip dalam hidup. Abang kenapa mau jadi pengamat politik? Kenapa? Lu dia nanya panjang, jawab yang panjang. Jangan balik. Waktu prahara sama Pak Ganjar di balik layar ada komunikasi nggak sama Kiki? Ada. Gimana respon beliau di balik layar? Ajudan pribadinya beliau. Oh, melalui ajudan pribadi. Iya yang ternyata beliau baru tahu itu katanya ajudannya bukan permintaan Pak Ganjar buat dikat. Tapi dari satu tim. Ya, Kiki sih nggak Gue peduli ya. bukan, kok ngeliatin gue sih. Bukan TV, tapi memang salah satu tim. Mereka memang kabarnya nggak minta izin Pak Ganjar dulu kan. Kalau tadi Kiki bilang Pak Anies ada yang minta bilang sendiri Iya. sama timnya jangan dikat, itu nggak ada pernyataan dari Pak Ganjar untuk nggak usah dikat Nah, gitu, nggak kalau ada. itu kita tanya langsung sama tim pemenangan Pak Ganjar. Nggak ada. Oke, baik. Itu nggak ada ya. Oke, sekarang sudah siap dengan box nomor berapa selanjutnya Ki? Nomor 2. 2. Serba salah. Hal apa atau momen apa yang membuat Kiki itu merasa serba salah? Waktu itu ada di kejadian waktu pas mau roasting Pak Anies Baswedan. Itu Kiki lagi ada di masa kehilangan uang 2,5 miliar karena trading. Jadi itu lagi momen itu. Sementara show must go on. Duit lagi hilang. Tapi ya harus profesional. Itu jadi pada saat syuting sebelum masuk tuh lagi Kiki siap. Lagi air mata masuk roasting dang. Gitu. Itu yang posisi waktu itu kalau Kiki mungkin mau egois bisa aja mungkin izin pulang. Karena bukan hal yang ringan menurut Kiki ya, uang segitu tuh aduh capek banget cari duitnya gitu kan. Mana nggak punya om lagi. Kan udah ada suami. Dulu kan belum ya. Itu kan belum menikah waktu itu. Tapi ada perubahan kehidupan nggak sih setelah menikah?
Ada pastinya. Lebih enakan nikah, lebih enakan lajang. Nah, kalau soal nikah nih enak nih. Silakan dengerin. dok. Ya, lebih, Nonton aja lah, nonton aja kalau lebih enak nikah apa lebih enak lajang? Dua-duanya ada enak dan gak enaknya dok. Apa nggak enak? Tapi lebih kalau misalnya pas lajang tuh, misalnya nih kayak kita, ya kan mungkin kalau sama orang tua udah jadi tujuan dari kita dari kecil sampai besar gitu ya. Tapi nggak bisa semuanya kita ceritakan ke orang tua kan. Tapi kalau pas udah ada suami tuh, ketika pulang ke rumah tuh ada, aku mau cerita sama suami aku tadi gini gitu. Suami kamu pernah cemburu nggak sih? Kan kamu begitu banyak dideketin misalnya dengan pejabat, dengan apa? Ya aku emang penakluk pria-pria tampan Indonesia kan dokter. Oh iya. Ayo lagi dok. Ada lah pasti cemburu ya, tapi kan saya bilang itu kan profesionalisme kerja gitu. Pernah berantem nggak sih Ki? Ya pasti dong dokter, pasti pernah. Udah dong. gitu udah berantem langsung, eng gitu Langsung diajak. eng. Habis itu Pasti udah lebih lupa. enak? Lebih enak. Oke. Ini ngomongin apa ya? Ngomong berantem. Intan silakan Intan. Eng enak tuh gimana ya? Kalau ngomongin soal pernikahan. Ngomong berantem tuh akhirnya Iya. enak ya kan Ki? Sekarang aku paham, Dok, kenapa dulu orang tuaku, mamaku waktu kecil, kalau lagi berantem sama kan curhatnya, karena aku anak perempuan, anak pertama kan, pasti cerita, ayah tuh gini. Ya udah mama kalau mau pisah nggak apa-apa, mau pisah aja. Emang Iki nggak apa-apa mah gitu kan cerita tuh. Besok pagi, kok udah baikan, kok keramas. Gitu. Tunggu, sebentar. Tentang keramas, silakan komen. Kalau kayak gini Yang begini komen dong. Jangan. Emangnya kamu tahu kalau saya keramas atau enggak? Itu susah tuh. Ayahnya Intan, Kiki silakan. nggak botak dong. Intan dulu. Intan. Ki, lebih enakan habis berantem atau enggak? Oh bukan itu ya. ini acara apa ya? Bukan itu. Kiki, dulu kan Kiki sebelum nikah tuh kehidupan seorang lajang, apalagi seorang Kiki Saputri pasti kan lebih bebas, kemana aja bebas. Nah sekarang setelah menikah ada keterbatasan sendiri nggak sih? Atau mungkin ada kayak batasan-batasan yang dikasih suami, nggak boleh nih ngambil kerjaan ini, kerjaan itu, atau nggak boleh ada syarat-syarat tertentu gitu nggak sih dari suami? Justru waktu lajang kenapa akhirnya mencari suami, karena Kiki kayaknya butuh dibatasin. Jadi makanya pas dapat suami justru seneng nih ada yang ngatur gitu. Kalau dulu kan semua kepalanya di saya gitu kan. Ya gimana Bung Tomo? Lucu dia beneran nih. Ki, Iya Bang. kenapa meninggalkan profesi guru? Ya realistis ya. Dibayar berapa sih jadi guru? Dulu pernah 600.000 sebulan. Per bulan tuh 600.000, tapi yang pas terakhir tuh Kiki ngajar di International School, itu sebelum ikut kompetisi stand up comedy udah 4 juta per bulan. Ki, misalnya nih ya Ki, ini anggap aja mereka itu murid-murid kamu ya. Boleh nggak coba dipraktekin ke kita kalau Kiki jadi guru tuh seperti apa sih? Nih muridnya nih kayak mereka nih. Bahasa Indonesia bagus. Oke. Silakan Ki, Sus. praktekan. Kenapa Anak-anak, kecewa? ayo duduk, ini ada ibu guru yang akan mengajar bahasa Indonesia untuk kalian. Ya. Anak-anak selamat datang di kelas bahasa Indonesia bersama saya, panggil saya Miss Kiki. Kan dulu panggilnya Miss kan, International School. Oke. Miss Kiki. Jadi di kelas saya hari ini pelajaran bahasa Indonesia di bab 1 itu kalian diminta untuk mengarang. Tapi di kelas saya tidak adakan untuk tugas mengarang. Karena mengarang bukan tugas kita. Mengarang tugas pejabat yang ketahuan korupsi. Udah ya, di Ini SMA udah beneran diajarin. begitu, Boh. Enggak lah. Bener. Sama anak-anak Iya, ngomong begitu. betul. Makanya kita sekarang akan masuk ke bab kedua langsung, yaitu bab peribahasa. Tolong lengkapi peribahasa berikut ini ya. Oke. Ceritanya nulis tuh. Oh, nulis. Set. Oke. Sambil menyelam minum titik-titik. Susu. Salah. Udah berapa lama nggak menyusui? Kelihatan nih kurang Ki, gizi. Mama deket gue jadi begitu ya. Kayaknya gue heran deh. Iya, gue juga gak nyangka. Kan bisa. Sambil menyelam minum. Susah. Air. Salah. Minum dikit aja. Kalau kebanyakan takut kembung. Yeay. Belum selesai. Belum selesai. Sama seperti korupsi. Dikit aja. Karena kalau kebanyakan bingung bagi-baginya. Kemudian kita akan masuk ke bab soal masih peribahasa, tapi Miss Kiki mau kasih tahu bahwa sekarang udah ada satu peribahasa yang dihapuskan. Karena sudah tidak relatable lagi, tidak bisa kita gunakan sama-sama. Peribahasanya adalah hemat pangkal kaya.
itu sudah kita tidak gunakan ya. Kenapa tuh? Kenapa Ki? Iya, karena banyak sekali pejabat yang boros tapi tetap kaya. Oke, tetap berdiri Ki, tetap berdiri. Murid bertanya sekarang dong. Nah, sekarang giliran para murid, silahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu guru. Silahkan Adik Intan. Kiki, Iya. kota apa sih yang biaya hidupnya paling murah, Miss? Kota yang biaya hidupnya paling murah, kota Solo. Kenapa, Miss? Kali dia sendirian, kalau orang kan jadi banyak ya. Oke, adik handsat. Bingung silakan. pasti. Pakai bahasa Prancis katanya bisa tadi. Kan lagi kasih bahasa Indonesia. Iya. Miss Kiki, Iya, adik. Mana mata manisnya? Mana mata genitnya? Miss Kiki, kan ada peribahasa yang mengatakan bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kapan senangnya sebetulnya? Kadang nggak semua orang tuh abis bersakit-sakit langsung bersenang-senang. Ada yang bersakit-sakit abis itu mati. Baru sekali ini gue ngeliat jawaban kepepet. Baik, adik Maman silakan. Kak, mohon maaf ya. Nama Maman aja tuh udah nggak 2000-an banget loh. Aduh, seperti kayak berat banget. Ada lagunya Ki yang Maman datang. Oh iya, kemarin Maman datang. Mamanku dari MK. Lanjut. Pak komen dong Pak, komen Pak. Kalau gitu-gitu Bapak komen Pak. Lucu banget lagi. Sambungin nggak? Dibawakannya aku jabatan. Silakan. Ki, pejabat yang muka badak itu culanya berapa? Lucu lagi. Pejabat yang mukanya Yang muka badak? Buka madak. Culanya berapa? nggak pernah ngelihat pejabat yang mukanya badak. Aku tahu. Berapa? Culasnya banyak. Oh, Culasnya banyak. Boleh. Tapi itu pasti nggak asli. Karena yang asli yang ada bantengnya. Oke, dokter Boyke. Miss Kiki, Iya, dokter. kemarin kan aku tidur di kamar sebelah. Waduh. Dengar papa ngomong sama mama. Kamu apa? Pa, kalau mau dimasukin pelan-pelan, emang papanya masukin apa Bu Kiki, Miss Kiki? Masukin anaknya, Dok. Kemana? Masukin kemana? Harus pelan-pelan masukin harus anaknya biar nggak pelan-pelan ketahuan. ya. Iya. Aduh, apa bang? Kan nggak mungkin. Aduh, otak saya ke situ aja. Karena saya masih bilang begitu. Pelan-pelan sayang. Kalau Kiki ayo langsung saya. Tahu nggak? Apa Ki? Apa dokter? Masukin benang ke lubang jarum. Jangan mikir ke sana melulu. Oh, belum pernah soalnya masukin benang ke lubang jarum. Masukin apa tuh, Ki? Gak usah dipancing. Oke, tunggu dulu. Belum. Bapak Jokowi. Dapat sepeda nih. Dipersilakan Pak. Kenapa Silakan nanya? bertanya Dari pada Miss tadi Kiki. saya dengerin semua sampai ku tak bisa ngomong. Sini, Sini, Pak, sini. Sini.